omon-omon itu justru yang telah memenangkan Bapak Prabowo di MK. Makan gratis itu sesungguhnya luar biasa. Ketika kita melihat ke desa-desa, kita melihat ke daerah-daerah terpencil, ketika itu hati kita miris melihat orang kelaparan di mana-mana. Ada babi besar katanya. Bayangkan saja, anak-anak di pedalaman itu tidak bisa membedakan antara sapi dengan babi. Kemana sih makanan gratis yang harus tahap awal ini ditujukan? Dari Mr. Puisi Live mengimbau kepada masyarakat untuk mengontrol masalah program yang akan dilakukan oleh Bapak Prabowo Gibran ini, sehingga program ini mampu membuat masyarakat yang tadi yang kekurangan gizi Halo, selamat siang para pemirsa sekalian, para penggemar Mr. Puisi Live. Mari kita mulai omon-omon lagi di hadapan kamera. Kenapa omon-omon? Ya karena omon-omon itu justru yang telah memenangkan Bapak Prabowo di MK. Kenapa bisa demikian? Ya karena apa yang dibawa oleh para penggugat di MK itu hanya merupakan omon-omon, hanya merupakan membawa narasi, hanya membawa cerita-cerita, hanya membawa dokumen-dokumen, tidak membawa hal-hal yang aktual yang mampu dia memenangkan gugatan di MK. Nah, justru omon-omon inilah kata-kata yang sangat populer yang dikumandangkan oleh Bapak Prabowo secara spontanitas, justru membawa keberkahan untuk Bapak Prabowo dan Bapak Gibran. Mari kita simak di mana Bapak Prabowo sudah dimenangkan oleh MK untuk menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2024 di bulan Oktober yang akan datang. Tetapi apa yang diprogramkan oleh Bapak Prabowo cukup menarik, yaitu makan gratis. Sesungguhnya makan gratis itu untuk siapa sih? Nah, ini yang perlu kita bahas secara perlahan-lahan, tetapi mudah-mudahan pembahasan kali ini dapat memberikan masukan bagi Presiden terpilih yaitu Bapak Prabowo dan Bapak Gibran, sehingga tidak salah jalan, tidak salah dalam menerapkan program makan gratis di negara yang cukup luas ini. Mari kita coba membahas. Makan gratis itu sesungguhnya luar biasa. Ketika kita melihat ke desa-desa, kita melihat ke daerah-daerah terpencil, ketika itu hati kita miris melihat orang kelaparan di mana-mana, terutama di desa-desa terpencil yang ada di Papua. Itu yang kita tahu saat ini. Ketika itu ada seorang influencer namanya Bobon. Dia merupakan influencer yang ingin memberikan makan secara gratis ke desa-desa terpencil yang dia lakukan, terutama yang dia sudah lakukan adalah di desa-desa terpencil di Papua. Ketika itu dia dikawal oleh Satgas saat itu. Tetapi yang paling unik di situ bukan hanya sekedar kerawanan yang ada di situ, tetapi yang juga terjadi saat itu adalah kerawanan alami yang ada di sana. Ketika itu kita banyak tahu bahwa malaria yang ada di pedalaman Papua itu sangat membahayakan manusia. Bobon pun tahu pada waktu itu, dia pun membawa obat malaria dan harus meminum obat malaria di sana.
Kalau tidak meminum obat malaria, dia akan bisa kena terjangkit malaria. Nah, itu yang sangat luar biasa. Kenapa dia harus memberikan makan di daerah-daerah terpencil pedalaman di Irian. Dan sangat unik juga bahwa pada saat itu dia dikawal oleh Satgas Tentara Indonesia, di mana orang Satgas itu juga perlu diinformasikan kepada pemerintah bahwa luar biasa pengabdiannya ketika dia menjaga sebagai Satgas di Irian Jaya. Dia juga sudah dibekali oleh pemerintah obat malaria. Namun hati-hatilah, kalau terus-menerus minum obat malaria itu bisa membuat kerusakan hati. Sehingga pemerintah pun sudah jeli mengenai masalah ini, sehingga pemerintah pun akan melakukan rolling untuk para tentara ataupun polisi yang ada bertugas di Papua. Pada waktu itu Bobon menceritakan bahwa dia sempat menangis pada saat dia memasak sapi. Orang primitif yang ada di Papua mengatakan, waduh, ada babi besar katanya. Bayangkan saja, anak-anak di pedalaman itu tidak bisa membedakan antara sapi dengan babi. Apalagi makan yang enak, dia belum pernah merasakan. Itu yang terjadi, itu yang diceritakan oleh Bobon, yang merupakan relawan influencer yang secara tidak langsung merupakan relawan bagi orang-orang ini yang ada di Papua dan ada di sekitar kota-kota terpencil di negara yang sangat luas ini. Dan sampai menangis, kata dia, melihat bahwa kiranya pemerintah itu mulailah terbuka. Dan kebetulan sekali Bapak Prabowo ini mempunyai program yang sama seperti program yang dilakukan oleh saudara Bobon secara kecil-kecilan. Tetapi program Bapak Prabowo ini tidaklah kecil-kecilan. Itu merupakan produk yang sangat besar yang akan melibatkan banyak orang, yang akan melibatkan ribuan UMKM untuk menunjang program ini. Tetapi jangan salah, coba kita lihat pengalaman saudara Bobon saat itu. Pengalaman ini merupakan pengalaman baik sehingga dapat masukan bagi pemerintah yang akan datang ketika dia akan membagi makanan gratis. Kiranya perlu ada skala prioritas. Kemana sih makanan gratis yang harus tahap awal ini ditujukan? Kita lihat, mudah-mudahan dengan pengalaman Bobon, pemerintah akan menunjukkan kreativitasnya untuk memberikan pada awal-awal program itu untuk memberikan tunjangan makan gratis untuk sekolah-sekolah masyarakat yang terpencil seperti di Papua, Kalimantan, dan NTT. Kenapa harus ke sana? Kita harus melihat bahwa sesungguhnya daerah-daerah terpencil seperti Papua, NTT, dan Kalimantan, daerah inilah yang memberikan kontribusi yang luar biasa besarnya untuk APBN Republik Indonesia. Ini yang banyak dan jarang dipikirkan oleh pejabat sebelumnya. Tetapi yang sudah memikirkan hal ini adalah justru Bapak Jokowi sendiri telah membuat infrastruktur yang cukup lumayan besar di Irian. Dan cukup unik juga bahwa pemerintahan Jokowi lah yang mampu mengakuisisi saham Freeport sehingga Indonesia memiliki saham mayoritas di Freeport. Nah sekarang bagaimana caranya Bapak Prabowo yang programnya meneruskan yang merupakan program berkelanjutan Bapak Jokowi juga memperhatikan masalah-masalah di pedalaman Papua, Irian, dan NTT. Kita lihat
berapa kekayaan bumi yang ada di Kalimantan sudah dikeruk oleh para investor, di mana kekayaan alam ini sungguh luar biasa dan Tuhan pun adil. Akhirnya Kalimantan diberi hadiah oleh pemerintah, yang dalam ini pemerintahan Jokowi, yaitu membuat ibu kota negara IKN di sana. Nah, ini merupakan hadiah terselubung, sehingga pembangunan di Kalimantan yang bahan baku mineralnya sudah dikeruk sedemikian banyak oleh para investor, sehingga gilirannya lah saat ini Kalimantan mendapat hadiah, di mana akan berdirilah IKN, ibu kota Nusantara di sana. Demikian juga NTT mulai saat ini juga dikeruk semua mineralnya untuk mendapatkan nikel dan hasil tambang lainnya. Kalimantan sudah habis, tapi tetap hari ini pun berdujung orang mengeruk batu bara di sana. Di Irian pun sudah jelas-jelas bahwa Freeport itu memberikan kontribusi kepada negara yang cukup besar. Itu yang terjadi saat ini. Maka untuk itu, marilah kita menginformasikan kepada pemerintah Pak Prabowo dan Gibran ini, mudah-mudahan program pertama yang dilakukan untuk makan gratis ini dilakukan di negeri pedalaman kita, yaitu Papua, NTT, mungkin di Kalimantan dan juga Sulawesi. Itu yang harus dilakukan. Kemudian tentunya program ini tidaklah dalam sekejap dilakukan secara masif. Tentunya dibuat nanti oleh negara untuk melakukan program ini dengan skala prioritas. Prioritas pertama, tahun pertama mungkin dilakukan udah di NTT, Papua, Sulawesi, dan Kalimantan tahap pertama. Mungkin tahap kedua dilakukan di Jawa dan sekitarnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, inilah yang perlu dievaluasi dan dipelajari, sehingga dibuat sebuah sistem untuk mendistribusikan makanan gratis untuk para anak-anak sekolah di seluruh Indonesia dapat terperencana dengan sistem yang baik, dengan sistem online, sehingga tidak akan terjadi lagi masalah-masalah besar apabila bantuan sosial yang jumlahnya mungkin hampir 500 miliar ini per tahunnya tidak akan menjadi masalah besar, tidak akan terjadi korupsi secara masif. Nah, untuk itulah kami dari Mr. Puisi Live mengimbau kepada masyarakat untuk mengontrol masalah program yang akan dilakukan oleh Bapak Prabowo Gibran ini, sehingga program ini mampu membuat masyarakat yang tadi kekurangan gizi, anak-anak sekolah yang tidak bisa makan, kelaparan, kurang gizi, dalam 5 tahun ke depan mulai kehidupannya dengan makanan yang bergizi. Sehingga mungkin dalam 5-20 tahun baru akan terlihatlah hasilnya. Ketika itu anak-anak yang umur 15-20 tahun akan mempunyai otak yang cemerlang karena mereka dapat makanan yang bergizi dari pemerintah. Itu yang sangat banyak harus kita informasikan kepada pemerintah. Dan yang terpenting adalah bagaimana program pemerintah ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian akan ada pertanyaan, dananya dari mana? Apakah akan memotong dana pendidikan? Apakah juga memotong dana yang lain? Nah, justru itulah kita lihat banyak kejadian-kejadian belakang-belakang yang terjadi, di mana tambang timah juga banyak terjadi hal-hal korupsi yang begitu besar. Nah, untuk itu marilah pemerintah membuat satgas yang betul-betul jujur, kuat, dan berwibawa, sehingga dapat mengurangi masalah-masalah korupsi yang ada di negeri ini. Percayalah,
kalau pemerintah mampu mengelola perusahaan-perusahaan tambang secara bersih dan tidak ada korupsi, percayalah, dana 500 triliun per tahun ini tidaklah besar apabila kita betul-betul mampu membuat atau mengkoordinir seluruh perusahaan tambang ini sehingga tidak terjadi kebocoran. Nah, ini yang harus dipikirkan bersama. Maka untuk itu marilah kita dukung program Bapak Prabowo ini sehingga program Bapak Prabowo mampu memberikan gizi, mengurangi stunting, memberikan gizi pada masyarakat baik pedalaman maupun masyarakat lainnya, sehingga kesehatan masyarakat luar Indonesia terjamin dengan baik. Mungkin juga dengan membuat puskesmas sampai ke pedalaman-pedalaman, dan selain puskesmas akan ada juga membuat pendidikan juga harus disebarkan di seluruh daerah. Maka pada kesempatan emas ini, marilah kita hadirkan, marilah kita dukung program Bapak Prabowo yang sangat manusiawi. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa sekalian, marilah kita tiru saudara Bobon. Walaupun mereka ke sana membuat konten, tetapi yakinlah, dia konten-konten itu, iklan-iklannya tidak mungkin cukup untuk membiayai mereka berbulan-bulan di daerah terpencil dan dari pedalaman. Untuk itu marilah kita himbau, semoga inspirasi yang dilakukan oleh Bobon ini dapat merupakan acuan bagi pemerintah, sehingga dengan dilakukannya program makan gratis ini, percaya akan ada mungkin ratusan ribu UMKM yang akan mendukung program ini. Tentunya program ini pasti akan dilakukan secara skala prioritas. Mudah-mudahan skala prioritas pertama dilakukan di daerah-daerah terpencil seperti Irian, yaitu Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan NTT. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sungguh luar biasa program yang sangat manusiawi ini, yang sesungguhnya program inilah yang juga menyumbang kemenangan Bapak Prabowo Gibran, karena memang niatnya suci dan luhur untuk memberikan gizi masyarakat yang kurang mampu. Para pemirsa sekalian, demikian ulasan mengenai program yang akan dilakukan oleh Bapak Prabowo, yaitu makan gratis untuk para masyarakat yang kurang mampu, di mana perlulah diberikan gizi para pelajar-pelajar yang kiranya akan menjadi tulang punggung bangsa Indonesia di kemudian hari. Terima kasih. Jangan bosan-bosan menonton Mr. Puisi Live, karena kami juga akan menyajikan video-video yang lebih menarik. Untuk itu jangan lupa subscribe, follow, dan share Mr. Puisi Live. Tepuk tangan.